Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamda yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai ke akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tausiah kita setelah zuhur atau ba'da zuhur, kita beri judul dengan yakin di saat genting adalah solusi yang sangat penting. Yakin kepada Allah sangatlah penting. Karena dengan kita yakin kepada Allah, yang sulit akan jadi mudah. Yang tak ada, insya Allah akan ada. Dan kita pun akan dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan atau yang mudarat kepada kita, insya Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentang yakin ini kita belajar kepada hamba-hamba Allah, nabi-nabi Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita belajar yakin dari Nabi Musa alaihissalam. Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika Nabi Musa alaihissalam berdakwah, mendakwahi Fir'aun. Tapi Fir'aun tidak mau. Lalu Allah katakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Surat Asy-Syu'ara ayat 52. Kami wahyukan kepada Musa bahwa kamu berjalan malam, bawalah pergi sahabatmu Bani Israel, kamu akan diikuti nanti. Tinggalkan Firaun. Kita lanjut kepada ayat 60. Akhirnya mereka dikejar Firaun dan bala tentaranya dari belakang. Mafa'atsba'uhum musyrikin. Maka ketika matahari terbit mereka sudah dekat. Falamma tara'al jam'an. Dikala itu saling bertatapan, saling melihat. Antara Musa dan sahabat Musa melihat kepada Firaun dan bala tentara. Firaun dan bala tentara pun menengok kepada Musa dan sahabat Musa. Maknanya sudah dekat sekali. Apa kata sahabat-sahabat Nabi Musa alaihissalam ketika itu? Qala ashabu Musa, inna lamudrakun. Wahai Musa, kita pasti didapatkan oleh Firaun. Kemungkinan bisa kita pasti ditangkap ataupun ditangkap dan disiksa, bisa jadi kita dibunuh oleh Firaun. Karena sudah nampak di depan mata Firaun sudah mendekat dengan tentaranya yang lengkap dan kuat. Walaupun kondisi saat ini adalah laut merah di depan Nabi Musa alaihissalam. Dan Firaun di belakang mereka dengan bala tentara yang lengkap dan kuat. Apa kata Nabi Musa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak akan pernah, mereka takkan pernah mendapatkan kita. Mereka takkan pernah menangkap kita. Yakin Nabi Musa pada di depan Laut Merah. Padahal tak ada kapal waktu itu. Tapi Nabi Musa yakin kalau mereka takkan bisa mendapatkan kita. Kenapa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku. Tuhanku pasti sayahdin akan menunjukiku,
akan memberikan solusi dari masalah-masalah ini kepada. Inilah yakinnya Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Nabi Musa alaihissalam yakin betul? Yang pertama diantaranya karena memang Nabi Musa ini tadi awalnya diperintahkan Allah. Keluarlah, tinggalkan Firaun, bawa sahabat, bawa Bani Israel, selamatkan mereka. Kalaulah perintah Allah, kita harus yakin. Kita diperintahkan Allah sholat, yakinlah dengan sholat itu. Perintahkan zakat, keluarkan zakat, yakinlah dengan Allah dan perintahnya. Diperintahkan puasa berlapar-lapar, ya, yakinlah dengan perintah Allah, kerjakan puasa itu. Kalau kita dilarang oleh Allah, yakinlah kepada Allah dan tinggalkanlah perbuatan yang dilarang, mudarat untuk kita. Ini yakinnya Nabi Musa alaihissalam. Bapak Ibu yang kami muliakan, apa yang terjadi dengan keyakinan Nabi Musa tadi? Allah pun tak biarkan karena Allah memang sudah menyuruh Nabi Musa, memerintahkan tadi. Apa kata Allah? Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr fanfalaq fakana kullu firqin qattawdil azim. Kata Allah, wahai Musa, diwahyukan ke Musa, anidrib bi'asakal bahr. Pukulkan tongkatmu ke laut. Ini mukjizat. Sebelumnya Nabi Musa pernah juga pukulkan tongkatmu ke batu, fanfajarat min husnata asyrata aina. Maka keluarlah 12 mata air dari batu. Air keluar dari batu. Mukjizat. Tongkat yang dipukulkan, tongkat tak patah. Kenapa 12? Suku di Bani Israel itu ada 12. Lalu ambil masing-masing mereka satu, ya, tempat air yang keluar tadi, mata air tadi, untuk satu suku. Lalu di satu ketika tukang sihir Firaun kumpulkan, mereka melempar tali dan tongkat mereka lalu jadi ular. Nabi Musa pun disuruh melemparkan tongkatnya jadi ular besar. Bedanya ular mereka ular berupa sihir, tipu muslihat. Tapi ular tongkat yang dilemparkan Nabi Musa AS memang benar-benar menjadi ular, mukjizat dari Allah. Maka dimakannya, dilenyapkannya semua ular-ular tukang sihir tadi. Akhirnya tukang sihir tadi ya tertunduk sujud dan bertaubat, beriman dengan Allah Tuhan Rabbil Alamin, Tuhan Musa dan Harun. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya. Di sini tongkat juga pukulkan ke laut. Apa yang terjadi? Falaqat. Maka terbelahlah laut itu. Maka terbuatlah jalan di situ. Fakana kullu firqin kattaudil azim. Terbuat 12 jalan juga. Padahal air di sekeliling. Seperti dinding masjid kita ini, ya, dinding kokoh tapi sebenarnya air. Ya, lewatlah masing-masing suku di sana. Dalam tafsir Ibnu Katsir kalau tak salah itu bisa saling melihat antara satu jalan dengan jalan lain. Bapak Ibu yang kami muliakan, akhirnya Firaun ditenggelamkan oleh Allah dan taubat pun tak diterima taubatnya oleh Allah karena taubatnya sudah hampir meninggal. Taubatnya sudah saat genting, tak diterima lagi untuk taubat. Sama dengan bertobat ketika matahari sudah terbit dari barat, tak diterima lagi. Ini yakinnya Nabi Musa. Di saat genting, laut di depan, Firaun di belakang, tapi tetap yakin kepada Allah. Allah berikan tolongan Allah. Yang kedua, kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim ditangkap, lalu diikat tangan, dibuat api besar, ya, ditaruh di sebuah katapel besar. Datang malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, alakah hajat? Adakah bagimu hajat? Apa maumu sekarang Ibrahim? Mau ketolong sekarang. Mintalah. Apa kata Nabi Ibrahim? Amma ilaika falah. Kalau ke kamu, saya tak perlu minta tolong. Kalau ke kamu enggak. Kalau kamu tidak, kata Nabi Ibrahim. Bukan dilarang minta tolong ke malaikat Jibril. Tapi keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar yakin
Ketika Ibrahim melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, pasti Allah akan selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim ketika itu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tak ada yang akan menjaga kami. Ya, dalam teks hadis lain, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tak ada yang akan menjagaku yang paling bagus, yang paling baik kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke sana? Apa kata Allah sebelum sampai ke sana? Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Mungkin bisa diturunkan malaikat hujan. Tapi Allah berikan yang istimewa. Apa? Fungsi api tadi Allah tukar. Ya nar kuni bardan. Dinginlah kamu wahai api. Yang tadinya sifat api itu biasanya adatnya membakar, sekarang tak membakar lagi tapi dingin. Seperti kita merasakan AC yang begitu sejuknya, nyaman di dalam ruangan. Ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dingin yang menyulitkan, tidak dingin yang membinasakan, karena ada teks disambung wassalaman ala Ibrahim. Ini menunjukkan api menjadi dingin tapi tidak dingin sekali, tapi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka kalimat asbunallah wa ni'mal wakil ini pertanda tawakal dan serahkan diri dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW ketika perang Uhud selesai, datang seseorang kepada Nabi, ya, bahwasanya orang-orang kafir Quraisy akan kembali menyusul menyerang ke Madinah. Apa kata Nabi Muhammad? Ya, dan sahabat, asbunallah wa ni'mal wakil di dalam surah Ali Imran. Tak ada yang kami serahkan kepada Allah, tidak akan menjaga yang paling baik, yang menjaga dan melihara kita kecuali Allah. Maka kata Nabi Muhammad, seakan-akan Nabi Muhammad menampakkan, saya tak takut, saya akan hadapi mereka orang kafir walau wahdi, walaupun aku sendiri, aku tak akan pernah takut karena aku bersama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bapak Ibu yang kami muliakan, yakin kepada Allah sudah berpahala, dan yakin kepada Allah insya Allah memberikan, mendatangkan bantuan Allah, menghindarkan dari hal-hal yang buruk yang akan datang kepada kita. Maka dalam hidup ini, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, kalau ada urusan yang sulit, urusan yang berat rasanya, maka ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, kan mengadulah kepada yang menciptakan yang jauh lebih besar daripada urusan itu. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.